Oke, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya namanya trigonometri ya. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Jadi kita akan berhubungan sama segitiga yang ada sudutnya, kemudian kita berhubungan juga dengan panjang-panjang segitiga tersebut ya. Apa kegunaan dari trigonometri? Aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari adalah biasanya dipakai untuk mencari ketinggian suatu benda ya, benda yang khususnya sangat sulit untuk dicari ketinggiannya secara langsung, misalnya menara, pegunungan. Kemudian digunakan juga dalam oceanografi untuk menghitung gelombang air laut ya, itu adalah ilmu laut, kelautan. Kemudian mengukur tinggi suatu pohon yang sangat tinggi misalnya. Trigonometri juga digunakan untuk menemukan jarak antara benda-benda angkasa ya. Jadi kalau kalian penasaran gimana sih ilmuwan-ilmuwan itu menemukan jarak antara bumi dengan matahari atau matahari dengan Mars ya, jarak antar planet, nah itu pakai trigonometri. Oke, sebelum kita masuk ke trigonometrinya, saya mau ajarin satuan-satuan sudut yang ada di matematik ya. Yang pertama adalah kita tahu satu buah lingkaran itu sudutnya besarnya 360 derajat. Dengan demikian saya bisa bilang satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Dan kita punya satuan yang baru nih, namanya menit ya. Menit ini beda sama menit yang ada di waktu. Oke, jadi ini menit khusus untuk satuan sudut. Namanya aja sama, tapi sebenarnya beda. Nah, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik ya, sama kayak waktu ya, cuman artinya beda ya. Ini satuan untuk derajat. Sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan yang satuan dari waktu ya. Kemudian saya punya setengah lingkaran juga, itu 180 derajat. Setengah lingkaran juga setara dengan pi radian ya. Nah, kita punya satuan lagi nih namanya radian. Jadi kita punya satuan baru itu menit, detik, sama radian ya. Kemudian karena ini sama-sama setengah lingkaran, berarti saya bisa bilang 180 derajat itu sama dengan pi radian. Dan kalau kita convert ke desimal, itu 1 derajat itu sama dengan 0,017 radian ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal 1. Ubahlah satuan derajat di bawah ini. Jadi kita punya 125 derajat, ini bacanya 125 derajat. 30 kutip 1 itu berarti menit, 45 kutip 2 itu berarti detik ya. Berarti 125 derajat, 30 menit, 45 detik. Kita harus ubah semua ini menjadi derajat saja, katanya. Nggak mau ada menit, nggak mau ada detik. Pakai apa? Pakai ini, konversi dari derajat ke menit dan menit ke detik ya. Caranya gimana? Untuk yang 125 derajat, 30 menit 45 detiknya kita pisah seperti ini, 30 menit kemudian 45 detik ya. Jadi dia tuh artinya ada 125 derajat ditambah 30 menit ditambah 45 detik. Nanti kita tambahin lagi semua. Yang ini udah derajat ya udah biarin derajat. Nah, yang ini menit. Menit harus diubah ke derajat ya. Kita pakai aturan nih, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Ini dibalik dari menit mau ke derajat, berarti caranya dibagi bukan dikali ya. 30 derajat dibagi 30 menit dibagi 60 menit kali 1 derajat ya. Jadi hasilnya adalah 0,5 derajat. Nah, untuk yang ini dari detik mau ke derajat, detik ke menit dulu, ke menit dibagi 60, kemudian baru dari menit ke detik dibagi 60 lagi ya, baru jadi 1 derajat. Hasilnya adalah yang ini dihitung dulu, 45 bagi 60 bagi 60 hasilnya 0,0125 derajat. Oke, untuk bagian ini nanti kalian boleh pakai kalkulator ya. Kemudian kita tambahin lagi semua. Setelah hasilnya dapat, tambahin lagi semua. 125 derajat ditambah 0,5 derajat ditambah 0,0125 derajat jadinya 125,5125 derajat. Nah, ini hasilnya ya. Kita sudah mengkonversi menit dan detiknya menjadi derajat secara keseluruhan. Oke, lanjut. Nah, sekarang soalnya dibalik. Soalnya derajat aja, tapi diminta menit dan detik. Gimana caranya? Sama aja kayak tadi.
Jadi kita pisahin dulu 125,4575 derajat. Ini bisa kita pisahin menjadi 125 derajat ditambah 0,4575 derajat. Jadi yang berubah menjadi menit dan detik itu yang komanya ya, yang desimalnya. Berarti 125 derajatnya tetap dulu, baru ditambah lagi yang derajat ini kita ubah ke menit dulu ya, ke yang lebih besar dulu satuannya, yaitu menit. Caranya adalah 1 derajat sama dengan 60 menit. Berarti kalau saya punya 0,4575 derajat mau jadi menit ya tinggal dikali 60. Dikali 60 menit, jadinya 60 menit ya. 125 derajat ditambah ini berapa? 0,4575 kali 60. Hasilnya adalah 27,45 menit guys. Menit ya. Nah, kita harus ubah lagi menjadi detik. Yang mana yang diubah menjadi detik? Yang komanya menit. Ini itu dipecah lagi menjadi 27 menit ditambah 0,45 menit. Tuh. Ya, jadi yang desimalnya kita akan ubah lagi. 125 derajat ditambah 27 menit ditambah 0,45 menit mau jadi detik dikali 60 detik. Berapa nih hasilnya? Kita hitung 0,45 kali 60, 27 lagi guys. Berarti sama dengan 125 derajat 27 menit 27 detik ya, karena yang ini hasilnya juga 27 detik. Gitu guys, itu cara merubah derajat ke menit dan detik. Lanjut. Nah, yang paling penting di bab ini adalah radian ya. Radian itu sama derajat saling berkaitan ya. Kalau yang tadi menit sama detik nggak terlalu. Oke, 150 derajat itu berapa radian? Caranya kita pakai hubungan antara derajat dan radian yang ini. Saya ajarin dulu cara yang paling mudah ya. Kalian suka ketukar kapan harus kali, kapan harus bagi. Saya ajarin dulu yang paling mudah pakai perbandingan. Kalau 180 derajat itu sama dengan pi radian, saya pengen tahu 150 derajat itu berapa radian. Caranya gini, ini kan 150 derajat, jadi saya tulisnya kalau perbandingan harus di bawahnya derajat lagi, kemudian radiannya ditanya berarti x radian gitu ya. Radian sebenarnya nggak usah ditulis aja, kayak gini aja. Kemudian kita kali silang, kalau dikali silang jadinya 180x sama dengan 150 pi ya. Kemudian x sama dengan 150 per pi, per 180 pi. Kita bagi 30 jadinya 5 per 6 pi. Nah, radian. Selesai, dapat. Berarti ini 5 per 6 pi radian. Itu ya. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, kita bisa pakai cara seperti ini. Kalau kamu mau ubah derajat ke radian, itu caranya gampang banget. Tinggal 150 derajat dibagi 180 derajat dikali pi ya. Ini cara merubah derajat ke radian. Kita bagi 30 berarti 5 per 6 pi radian tuh. Sama aja jawabannya ya. Nah, sekarang soalnya dibalik. Kalau soalnya dibalik ya sama aja caranya tadi pakai rasio ya, pakai perbandingan. Tapi kalau kalian nggak mau pakai rasio, kalian bisa pakai cara seperti ini. Kita tahu 1 pi itu sama dengan 180 derajat kan. Berarti pi yang ini tinggal diganti jadi 180 derajat aja langsung kaliin. Jadi hasilnya adalah coret-coret 45 kali 3 135 derajat. Nah, itu cara merubah radian menjadi derajat, lebih simpel ya. Kalau ada pi-nya, kalau nggak ada pi-nya harus pakai kalkulator. Oh, ternyata ada guys, 0,75 radian ya. 0,75 ini nggak ada pi-nya. Kalau nggak ada pi-nya kita nggak bisa ubah jadi 180 derajat langsung. Ini caranya gimana ya? Pakai rasio lagi. Tadi katanya 180 derajat itu sama dengan pi radian ya. Pi radian, saya tulisnya gini aja, pi. Oke. Terus langsung dibandingin. Sekarang kita dikasih taunya apa? Radian atau derajat? Oh, ternyata dikasih taunya radian. Berarti dia harus ada di bawah radian. 0,75-nya di sini ya. Baru derajatnya ditanyakan x. Kali silang. Px sama dengan 0,75 kali 180 135 derajat. Kemudian x sama dengan 135 derajat dibagi pi.
Nah, berarti X-nya adalah 135 per pi derajat ya. Kalian boleh tulis seperti ini, tapi kalau misalnya mau diubah ke bentuk desimal ya pakai kalkulator, dibagi sama pi ya. Bagi pi itu sama dengan 42,97. X-nya adalah 42 derajat, 42,9 derajat. Gitu ya. Nah, untuk pi yang ini, karena kita lagi ngomongin soal derajat ya, pi yang ini jangan diganti jadi 180 derajat di kalkulatornya, tapi pakainya yang 3,14. Oke. Jadi yang 180 derajat itu kamu pakai kalau kamu lagi ngubah ini radian ke derajat tapi ada pi-nya, itu langsung diganti jadi 180 derajat. Selain itu, pi-nya itu bernilai 3,14 ya. Yang selanjutnya adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini penting sekali, ini menjadi dasar dari trigonometrinya, dan bab trigonometri ini bakal ada di kelas 10, 11, dan 12 ya. Jadi kalian harus memahami, harus menguasai benar dasarnya. Nah, ini dasarnya ya. Kalau ini aja udah nggak bisa, nanti ke depannya nggak bisa. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, ini penting nih ya. Ini menjadi dasar dari trigonometri kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Makanya kalian harus bisa menguasai ini ya. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, ini kita punya sebuah segitiga siku-siku dan ada sudutnya guys. Kalau dulu di SMP nggak dikasih tahu sudutnya ya. Dia cuman kasih tahu panjang-panjangnya, kemudian kalian pakai Pitagoras. Ternyata tidak semua soal bisa diselesaikan dengan Pitagoras. Oleh sebab itulah kita membutuhkan trigonometri ya. Tapi yang pertama kali kalian harus tahu cara kasih nama sisi-sisinya. Di Pitagoras kalian cuma dikasih tahu cara ngasih nama sisi miring ya. Sisi miring berarti udah sangat melekat di kepala kalian caranya gimana. Nah, untuk yang ini saya mau ajarin cara mencari sisi depan. Karena kalau sisi depan dapat, pasti sisi samping dapat ya. Sisi depan adalah sisi yang berada di seberang si sudut. Jadi kalau sudutnya di sini, di bawah, dia akan nyebrang ke sini mendapatkan sisi depan. Sisi depannya di sini. Otomatis sisi sampingnya pasti di sini, karena kalian tahu sisi miringnya pasti yang ini ya. Nah, tapi ketika kita punya sudutnya di atas, kalau kita punya sudutnya di atas, berarti sisi seberangnya yang ini kan. Nah, ini berarti sisi depan. Jadi tergantung posisi si sudutnya. Oke, tapi kalau 90 derajat tidak perlu dicari sisi depannya berapa, enggak. Jadi kita nggak pakai 90 derajat. Kita pakainya cuma sudut-sudut yang lancip ini, ya. Nah, perbandingan trigonometrinya ada 6. Yang pertama adalah yang utama dulu, yaitu sinus, kosinus, dan tangan. Disingkatnya menjadi sin alfa. Alfanya adalah sudutnya, ya, berapa derajat kita belum tahu. Kemudian cos alfa dan tan alfa. Untuk sin alfa, rumusnya adalah depan per miring. Sisi depan per sisi miring, kita singkat menjadi demi. Untuk yang cos alfa, rumusnya adalah sisi samping per sisi miring, kita singkat menjadi sami. Untuk tan alfa, sisi samping per sisi miring, kita salah ini ya. Sisi depan per sisi samping. Depan guys. Sisi depan per sisi samping. Ini copy paste nih ketahuan ya. Per samping. Itu berarti desa. Oke, sami, demi, desa. Ini rumus sin cos tan. Kemudian kita punya yang lain, yaitu yang lainnya adalah kosekan, sekan, dan kotangan. Disingkatnya menjadi seperti ini: CSC alfa, sekan alfa, cot alfa ya. Nah, kosekan alfa itu ternyata kebalikan dari sin. Jadi kalau sin rumusnya demi, yang ini rumusnya mide ya, miring per depan. Kalau sekan alfa itu rumusnya miring per samping. Kalau kotangan alfa itu samping per depan. Berarti sekan alfa itu kebalikan dari cos, kotangan alfa itu kebalikan dari tan. Nah, itu perlu kalian masukkan ke dalam kepala ya. Nah, contoh soal 1, tentukan perbandingan sudut trigonometri sudut alfa di segitiga bawah ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu si alfanya ada di mana. Si alfanya ada di bawah ya. Kalau ada di bawah berarti nyebrangnya ke sini. Nah, ini kita sebut sisi depan. Oke. Kemudian yang miring, ya ini sisi miring ya, kita sebut sisi miring, kita tulis dulu miring. Kemudian yang ini sisanya berarti samping, berarti ini samping ya. Cuman masalahnya di soal ini adalah miringnya belum diketahui, tapi kita bisa cari tahu pakai Pitagoras.
Untuk Pitagoras saya nggak akan ajarin lagi, ini pasti langsung 3, 4, 5 ya, 5 cm miringnya triple Pitagoras. Kemudian kita diminta untuk mencari perbandingan trigonometrinya. Kita mulai dari yang paling gampang yaitu sin ya. Sin alfa, tulisannya harus sin alfa ya, itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Itu rumusnya tadi apa? Demi, depan per miring. Nah tinggal masukin aja depannya berapa, 3 cm, miringnya berapa, 5 cm. Jadi sin alfanya adalah 3/5. Bagaimana dengan cos alfa? Cos alfa adalah sami, samping per miring, sampingnya 4, miringnya 5. Kemudian bagaimana dengan tan alfa? Tan alfa sama dengan desa ya, desa sama dengan 3/4. Dah, ini yang utama. Kalau yang selanjutnya gimana? Kosekan. Kosekan CSC. CSC alfa. Kosekan alfa itu tadi saya bilang kebalikannya sin ya. Berarti dia rumusnya mi D. Mi D berarti 5/3. Kalau sekan alfa itu kebalikannya cos. Itu berarti misa. Misa 5/4. Kemudian kotangan. Kotangan alfa kebalikannya tan. Berarti sade. Sade itu berarti 4/3. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah nilai-nilai yang kalian dapatkan sin alfa, cos alfa, tan alfa sesuai dengan judulnya. Ini merupakan perbandingan ya, bukan ukuran yang sesungguhnya. Jadi nanti kalau di soal lain kamu dapatnya sin alfa sama dengan 6/7, bukan artinya di segitiga siku-siku ini, ini kan katanya depan sama miring ya. Bukan artinya depannya itu 6 cm, bukan. Bukan artinya miringnya itu 7 cm, bukan. Tapi merupakan perbandingannya. Ya, maksudnya apa? Bisa aja di sininya 12 cm, guys. 12 cm, 14 cm, dan perbandingannya tetap 6/7 ya. Jadi sekali lagi itu merupakan perbandingan. Jangan pernah kamu mikir oh depannya 6 cm, miringnya 7 cm, itu salah besar ya. Oke, kemudian contoh soal 2. Contoh soal 2 saya coba segitiganya dimiring-miringin ya. Jadi alfanya sekarang ada di bawah sini nih. Oke, di sebelah kanan. Berarti sisi depannya yang mana? Ini nyebrang ke sini. Ini berarti sisi depan, guys. Miring yang mana? Miring selalu di seberangnya 90 derajat. 90 derajatnya di atas ini. Nyebrang, berarti ini miring. Sisanya pasti samping. Jadi jangan pernah cari sampingnya dulu. Carinya depan sama miring dulu, baru pasti dapat samping ya. Nah, untuk yang ini depannya belum ada, kita pakai Pitagoras dulu. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya belum tahu berapa, B kuadratnya 2 kuadrat, C kuadratnya 4 kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan 16 kurang 4, 12. A-nya sama dengan akar 12. A-nya itu sama dengan 2 akar 3. Oke, kita udah punya A-nya 2 akar 3, berarti depannya udah dapat nih, 2 akar 3. Setelah kita dapat depan, baru dia pertanyaannya adalah perbandingan trigonometri, baru kita cari sin alfa. Sin alfa tadi rumusnya apa? Demi. Depan per miring, depannya 2 akar 3, miringnya 4. Jadi hasilnya adalah setengah akar 3. Kemudian cos alfa. Cos alfa rumusnya sami. Samping per miring, sampingnya 2, miringnya 2 akar 3. Salah, miringnya 4, guys. Jadi hasilnya 1/2. Kemudian tan alfa. Tan alfa rumusnya desa. Depan per samping, 2 akar 3/2. Hasilnya adalah akar 3. Selesai. Kemudian yang selanjutnya CSC, kosekan. Duh, saya kebiasaannya kosek ya. CSC alfa. CSC alfa itu berarti kebalikannya sin mi D. Miringnya 4, depannya 2 akar 3. Nah, ini hati-hati ada akar di bawah, kita harus rasionalkan ya. Kali akar 3 per akar 3. 2-nya coret sama 4 jadi 2. Berarti hasilnya atasnya 2 akar 3, bawahnya 3. Nah, ini kosekan. Kemudian selanjutnya sekan alfa. Sekan alfa kebalikannya cos, berarti misa. Misa ya berarti 4/2 sama dengan 2. Kemudian kotangan. Kotangan alfa itu kebalikannya tan, itu sade. Sa 2, depannya 2 akar 3. Ini kita kali akar 3 per akar 3 biar akarnya hilang. Kemudian 2-nya dicoret ya. Hasilnya akar 3/3. Nah, selesai.
Ini perbandingan trigonometrinya. Nah, kemudian trigonometri ini dipakai buat apa? Dipakai untuk menyelesaikan soal-soal yang tidak bisa diselesaikan secara Pitagoras. Ya, contoh misalnya contoh soal 3, saya punya segitiga siku-siku seperti ini, tapi dia cuma ngasih tahu 4 cm aja. Ya, dia cuma kasih tahu satu buah sisi. Otomatis kalau Pitagoras kan kita perlunya 2 buah sisi ya, satu sisi aja nggak cukup. Jadi ini nggak bisa pakai Pitagoras. Oke, sorry, loncat. Jadi kita pakai trigonometri. Sin theta kali ini bukan alfa ya, ini ada lambang sudut yang kedua namanya theta. Jadi sudut itu lambangnya bisa alfa yang tadi, bisa beta itu yang kayak gini, terus bisa theta ya. Oke. Nah, karena dia kasih tahu sin alfa, jadi kita tulis dulu diketahuinya sin theta, sorry bukan alfa, seper akar 2. Sir, akarnya di bawah. Ya udah biarin dulu, ini kan bukan jawaban akhir ya. Rasionalin itu di jawaban akhir, kalau diketahui nggak apa-apa. Nah, sebelum kita mulai, setiap kali kamu mengerjakan soal trigonometri yang harus kalian lakukan adalah tentukan dulu sisi depan, samping, dan miringnya. Oke, sudutnya ada di sini. Dia nyebrangnya ke sini. Ini berarti sisi depan. Kamu kasih tanda dulu depan. Ya, pakai bolpen warna lebih bagus. Oke. Kemudian di seberang 90 itu sisi miring namanya. Berarti sisi sampingnya yang ini sisanya ya. Oke. Setelah kalian menentukan itu, baru kalian lihat diketahuinya. Diketahuinya apa? Sin theta. Ya udah tulis sin theta sama dengan depan per miring ya, sesuai dengan rumus. Sin theta sama dengan depan per miring. Nah, sin tetanya dikasih tahu seper akar 2. Berarti ini bisa kita ganti menjadi seper akar 2. Baru sama dengan depannya itu namanya sisi AC, jadi kita ganti depannya jadi AC, per miringnya ada guys, 4. Nah gitu. Setelah ini baru kali silang, 4 sama dengan akar 2 AC, berarti AC sama dengan 4 per akar 2 ya. Nah ini jawaban akhir kan, nggak boleh ada akar di bawahnya, jadi kita harus rasionalin. Cara rasionalinnya kali akar 2 per akar 2, kaliin jadinya 4 akar 2 per 2, coret lagi 2, berarti 2 akar 2 sama dengan AC. Nah ini cara mencari AC. Jadi AC nya udah dapat nih 2 akar 2, kita tulis di sini 2 akar 2. Nah untuk mencari BC kita bisa pakai trigonometri lagi, atau kita bisa pakai Pitagoras ya. Mendingan Pitagoras aja, lebih gampang. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang A kuadratnya kita anggap BC kuadrat ditambah B nya adalah 2 akar 2 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Berarti BC kuadrat tambah 8 sama dengan 16. BC kuadrat sama dengan 8. BC sama dengan akar dari 8. BC sama dengan 2 akar 2 juga guys. Oke, berarti ini yang sampingnya adalah 2 akar 2. Pertanyaannya AC dan BC. Kita sudah dapat semua, selesai. Kemudian menentukan perbandingan trigonometri yang lain. Yang lain itu maksudnya kalau dikasih taunya sin, misalnya dikasih tahu sin, kamu mau nyari cos gimana caranya ya. Nah ini pakai ini ya. Jika salah satu perbandingan diketahui pada segitiga siku-siku. Contoh, misalnya saya punya sin theta untuk segitiga ABC ya. Seperti biasa kita perlu segitiganya. Jadi setiap kali kamu gambar segitiganya dulu. Siku-siku di B. Oke, kita ikutin. Kayak gini misalnya, terserah kalian sih gambarnya mau gimana ya. Ini siku-sikunya di B, berarti AC-nya terserah. Mau A-nya di sini, C-nya di sini boleh. Mau A-nya di bawah, C-nya di atas boleh ya. Sin theta. Nah, tetanya itu adalah sudut BCA katanya. Theta adalah sudut BCA. Kita lihat huruf tengahnya C, berarti tetanya ada di C. Tetanya di C. Seperti biasa guys, kita harus tentuin dulu depan. Ini berarti depan. Ini berarti miring di seberang 90, ini berarti samping ya. Setelah kasih nama, baru kita siap mengerjakan. Dia kasih tahu apa? Dia kasih tahu sin theta. Sin theta sama dengan 1/3. Ya, sin theta sama dengan 1/3. Ini yang tadi saya bilang, bukan berarti sin theta itu kan rumusnya demi ya. Demi. Bukan artinya depannya itu 1 cm. Bukan berarti miringnya itu 3 cm. Ya, jadi kita nggak tahu. Karena ini perbandingan, kita misalkan sebagai X ya. Jadi yang depannya kita sebut 1X, yang miringnya kita sebut 3X.
3x gitu. Ya, jadi ada 1x sama 3x. Kita coba cari sampingnya ya. Untuk mencari samping kita bisa pakai Pitagoras. Pitagoras berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti A kuadratnya nggak tahu ya, BC ya. Kita kasih nama BC. BC kuadrat ditambah B. B-nya yang AB berarti 1x pangkat 2 sama dengan C-nya 3x pangkat 2. Dia perbandingan, jadi harus pakai x. Kemudian BC kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 9x kuadrat. Kemudian pindahin si x kuadratnya ke sebelah kanan jadi 8x kuadrat. Kemudian BC sama dengan akar 8x kuadrat. BC sama dengan diakarin ya, x-nya keluar, 8-nya jadi 2 akar 2. 2 akar 2x berarti. Nah, BC-nya udah dapat nih guys, 2 akar 2x. 2 akar 2x. Nah, kalau udah baru lihat pertanyaan. Pertanyaannya dia maunya apa? Cos theta. Nah, ya udah yuk cari cos theta. Cos theta. Cos theta itu rumusnya sami, samping per miring. Sampingnya 2 akar 2x, miringnya 3x. Nanti x-nya ke coret. Jadi hasilnya adalah 2 akar 2 per 3. Bagaimana dengan tan theta? Tan theta sama dengan depan per samping desa, berarti 1x per 2 akar 2x. X-nya dicoret, berarti harus kali akar sekawan, akar 2 per akar 2, hasilnya adalah akar 2 per 4 ya. Nah, kayak gitu ya. Untuk kosekan, sekan, sama kotangen saya serahin ke kalian, silahkan dicari. Jadi sekali lagi, kalau dikasih tahu salah satu trigonometri, ditanya trigonometri yang lain, kalian harus misalkan dulu sebagai x. Oke, 1x 3x ya. Kalau kalian udah expert dan kalian merasa, oh saya nggak akan ketipu bahwa ini bukan sentimeter, kalian nggak pakai x juga nggak apa-apa. Kalian tulis 1, 3, 2 akar 2 ya. Karena nanti kalau kalian nggak pakai x, itu biasanya kalau soalnya udah rumit itu pusing ya, suka ketukar-tukar. Jadi lebih baik pakai X. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, terserah deh mau pakai cara apa, yang penting dapat jawabannya ya, kecuali tebak-tebakan. Oke, contoh 2 saya lewat karena durasinya udah sangat panjang ya. Langsung ke contoh soal nomor 3. Diketahui tan theta untuk segitiga ABC siku-siku adalah akar 2 dan theta adalah sudut BCA. Seperti biasa kita gambar dulu siku-sikunya. Nah, kali ini saya gambarnya seperti ini. Siku-sikunya di A katanya, berarti ini C, ini B, terserah. Sudut BCA, BCA berarti tetanya di sini ya, theta. Seperti biasa kasih nama dulu. Ini depan, ini miring, ini samping. Kemudian dia punya tan theta. Oke, tan theta. Nah, jadi saya ajarin ini gunanya buat apa sih, nanti kita lihat ya. Tan tetanya itu akar 2. Akar 2 itu artinya akar 2 per 1 ya. Oke, jika panjang BC adalah 10, nah kita masukin BC-nya 10 cm. Oke, kita coba bikin tan theta. Kita bikinnya pakai cara yang contoh berapa tadi ya? Contoh 4 di sebelumnya gitu ya. Tan theta. Tan theta itu rumusnya apa? Oh, kita tulis dulu. Tan theta rumusnya desa. Desa berarti akar 2 per 1 sama dengan desa. Depannya AB, sampingnya AC. Waduh, nggak bisa ya, nggak bisa bikin kalau kayak gini. Gimana dong? Nah, jadi kita perlu trigonometri yang lain ya. Trigonometri yang lain ini kita hapus dulu. Oke. Nah, berarti kita punya tan itu kita udah tahu ini depan sama samping kan. Tapi karena ini masih perbandingan, jadi depannya kamu nggak boleh bilang akar 2 cm. Tapi dia akar 2x cm ya. Yang sampingnya 1 berarti x cm. 1x cm. Kita coba cari miring dulu. Miringnya berapa? Berarti miring itu pakai Pitagoras, berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. 1x pangkat 2 A-nya, B-nya akar 2x pangkat 2 ditambah sisi miringnya BC sama dengan BC pangkat 2. Ini jadi x kuadrat, ini jadi 2x kuadrat sama dengan BC kuadrat. Berarti BC kuadrat sama dengan 3 ya.
3x kuadrat diakarin jadinya BC sama dengan akar 3x kuadrat. X nya bisa keluar, 3 nya enggak ya, jadi X akar 3 sama dengan BC. Dah. Dan tadi miringnya itu udah kita kasih tahu 10 cm ya, 10 cm, si BC itu 10 cm. Berarti dari sini kita bisa lanjut ke BC sama dengan 10 cm. BC-nya itu X akar 3 katanya. X akar 3 sama dengan 10 cm. Berarti X-nya sama dengan 10 per akar 3. Kita nggak boleh sebut seperti ini. Kita kali akar 3 per akar 3. Jadi X-nya adalah 10 per 3 akar 3 cm. Nah, ini baru dapat X, guys. Yang ditanya apa? Yang ditanya AC dan BC. AC itu berapa X? 1. Berarti AC sama dengan 1 kali X. Berarti 1 kali 10 per 3 akar 3. Ya udah 10 per 3 akar 3 aja. Centimeter. Ya, kemudian si AB katanya akar 2X. Berarti akar 2 kali X. X-nya 10 per 3 akar 3. Jadi hasilnya 10 per 3 akar 6 cm. Nah, sampai sini dulu hari ini guys. Kita lanjutin lagi nanti. Sampai jumpa. Dadah.